Bab 168, Ekstra, pertemuan pertama mereka, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Apakah pria ini benar-benar mengundangnya untuk makan bersama? Kemudian, tanpa menunggu jawaban, dia pergi begitu saja. Mengingat kepribadian Hamel, tidak aneh baginya untuk menamparkan pria kurang ajar ini yang tampaknya mempermainkannya di belakang kepala, tetapi suasana unik yang diberikan Vermont menekan dorongan Hamel untuk memilih kekerasan. Hamel sangat menyadari perasaan apa ini. Itu adalah peringatan bahwa dia tidak boleh menyentuh orang ini, bahwa jika mereka bertarung, dia akan menjadi orang yang kalah, dan jika memungkinkan, Hamel tidak boleh terlibat dengan orang ini. Brengsek, Hamel mengutuk, karena dia merasa kesal karena membiarkan dirinya ditahan oleh perasaan seperti itu. Bukannya orang ini menunjukkan permusuhan padanya, mereka juga tidak pernah bertemu di medan perang. Mereka baru saja bertemu di jalan. Tidak, kalau dipikir-pikir, pria ini baru saja mendekati Hamel secara sepihak dan kemudian tiba-tiba mengundangnya untuk berbagi makanan. Tunggu, tidak. Pertama-tama, siapa mereka? Mereka memanggilnya sebagai Hamel Dinas, dan ya, benar, itu namanya. Jadi mengapa mereka tidak memperkenalkan diri? Dan siapa yang mereka berdua pikirkan, terbang turun dari langit dan menatapnya dengan mata menghakimi yang tidak sopan? Dan terakhir, mengapa bajingan besar dengan otot melotot itu menatapnya dengan mata berbinar yang tidak cocok dengan ekspresi garang di wajahnya? Mengetuk. Sebuah batu tersangkut di kaki Hamel. Seolah-olah langit telah mengaturnya, batu itu berada dalam posisi yang sempurna baginya untuk menendangnya. Tapi bukankah wajar jika ada batu di tempat seperti ini? Eugene memelototi bagian belakang kepala Vermont, yang perlahan semakin menjauh dan ke belakang Sienna dan Anise, yang mengikuti Vermont saat mereka terus memancarkan sikap meremehkannya. Molon masih di sisi Hamel. Saat dia menatap Hamel dengan senyum hangat, Molon menemukan bahwa tubuh Hamel tampaknya telah dirancang dan dikembangkan semata-mata untuk konflik. Molon mulai membayangkan betapa fleksibel dan tidak terduganya tubuh seperti itu akan dapat bergerak begitu pertempuran dimulai, dan skenario yang dibayangkan ini berkembang menjadi konfrontasi penuh di dalam kepalanya. Dia kuat, tapi aku tetap menang, pikir Molon. Bukan, saya bisa menang, tapi, saya menang. Pertarungan mereka telah mencapai kesimpulan di dalam kepala Molon, dan dia mengangguk percaya diri pada hasilnya. Sebagai pejuang pemberani dari suku Bayar Utara, putra ladang salju, dia mendekati Hamel, yang akan menjadi rekan barunya dan mengulurkan tangannya. Ayo, kita pergi bersama, Molon menawarkan. Hamel tidak menanggapi dan tampak bingung dengan undangan tiba-tiba Vermont. Ingin membangun persahabatan yang luar biasa dengan pria seperti Hamel, yang akan menjadi rekannya dalam waktu dekat, Molon mencoba menepuk pundak Hamel dengan ringan sebagai tanda awal persahabatan mereka. Tapi pada saat itu, Hamel tiba-tiba menendang batu di kakinya. Sasaran tendangan ini tentunya adalah bagian belakang kepala Vermont. Dia menendang batu itu begitu keras sehingga jika dipukul, kekuatannya akan cukup untuk meledakkan kepala orang biasa. Tapi tidak mungkin itu akan mengenainya. Sebelum dia menendang batu itu, dan sesudahnya juga, Hamel sudah memiliki harapan seperti itu. Dan memang, itulah masalahnya. Batu yang ditendang Hamel, setelah terbang hanya satu langkah ke depan, menghilang seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Petik 2. Hoh, Hamle mendengus heran. Hamel memiliki pandangan yang jelas tentang apa yang baru saja terjadi. Batu terbang itu terperangkap dalam jaring mana yang dibangun dengan rumit dan kemudian menghilang. Tetapi prosesnya begitu cepat sehingga seolah-olah batu itu bahkan tidak diterbangkan sejak awal. Petik 2. Hahaha, Hamel tertawa dengan enggan. Meskipun mereka sudah berjalan jauh ke depan, mereka telah mampu menyiapkan konstruksi mana seperti itu tanpa ada peringatan akan adanya serangan. Itu adalah tampilan keterampilan yang luar biasa untuk menggunakan konstruksi seperti itu hanya untuk memblokir satu batu. Meskipun lelucon praktisnya langsung terhalang, Hamel mendapati dirinya lebih tertarik daripada malu. Hamel selalu percaya diri dengan keahliannya dalam manipulasi mana, tetapi dia tidak yakin bahwa dia akan mampu melakukan sesuatu yang tersembunyi dan canggih seperti yang baru saja ditunjukkan Vermont kepadanya. Meskipun dia tidak ingin menerima tawaran Vermont untuk makan bersama, fakta bahwa Vermont tidak menoleh ke belakang sekalipun setelah melakukan hal seperti itu membuat Hamel mengikuti langkah mereka. Sienna, Vermont memanggil nama Sienna dengan suara rendah, masih belum berbalik untuk melihat ke belakang. Jangan lakukan itu. Di mana kamu menemukan bajingan seperti itu? Sienna mengutuk dengan satu klik lidahnya saat dia menebarkan mantra yang baru saja dia siapkan, melenyapkan bilah tajam mana yang melayang di depan mereka. Aku tahu tentara bayaran bisa jadi biadab, tapi bajingan itu tampaknya salah satu yang paling ganas, bahkan di antara jenisnya. Vermont, apa kau menyadari apa yang baru saja dia coba lakukan? Bajingan itu baru saja mencoba membuka kepalamu. Petik 2. Tapi itu tidak terjadi, kata Vermont. Kamu benar, kamu benar. Itu semua berkat keahlianmu, Sienna menyetujui dengan sinis. Kamu memperhatikan dan merawatnya dengan cepat bahkan sebelum aku perlu melakukan apapun. Tapi tahukah Anda, aku benar-benar tidak suka bajingan itu, jadi pertama-tama aku ingin memberinya pelajaran dengan membuatnya makan tanah. Saya harus memiliki hak untuk melakukannya, bukan? Sienna. Baik, aku mendapatkannya. Tanpa mengeluh lagi, Sienna malah hanya cemberut.
Saat dia melakukannya, dia melirik Anise, yang sedang berjalan di samping mereka. Anise menatap lurus ke depan dengan ekspresi tenang, tapi Sienna dengan jelas mengingat bagaimana sudut mulut Anise sedikit berkedut geli saat dia merasakan serangan datang dari belakang mereka. Seperti yang selalu kukatakan, aku satu-satunya orang normal di party ini, pikir Sienna. Sementara Anise biasanya melayani Vermont dengan setia dan selalu menambahkan sir pada namanya, jauh di lubuk hati, dia tampaknya sangat menantikan untuk melihat Vermont terkena batu yang baru saja ditendang Hamel. Tempat yang Vermont pimpin Hamel adalah restoran biasa yang bisa ditemukan di mana saja. Di restoran pinggir jalan semacam ini, beberapa tentara bayaran selalu ditemukan sedang minum pada saat seperti ini. Faktanya, sekelompok tentara bayaran yang lapuk benar-benar sedang duduk bersama dan mengadakan pesta minum yang riuh di tengah restoran. Mungkin karena kebisingan, tentara bayaran ini adalah satu-satunya pelanggan di restoran ini. Jadi mengapa dia memilih restoran ini? Tidak dapat memahami alasan di balik pilihan ini, Sienna melirik Vermont, tetapi dia segera menyadari mengapa restoran ini dipilih. Saat para tentara bayaran ini, yang baru saja menggoda Sienna dan Anise dengan mata bernafsu, melihat wajah Hamel saat dia berjalan di belakang kedua wanita itu, wajah mereka memucat ketakutan seperti baru saja bertemu setan. Hamel bahkan tidak perlu mengatakan sepatah kata pun atau melihat mereka, tetapi tentara bayaran itu diam-diam meletakkan botol minuman keras yang telah mereka minum dan segera bangkit dari tempat duduk mereka. Bayar tagihannya sebelum kamu pergi, Hamel melemparkan kata-kata ini ke tentara bayaran tepat ketika mereka akan meninggalkan restoran. Dan pastikan untuk meninggalkan tip yang murah hati untuk pemilik toko yang harus membuka restorannya di pagi hari karena kamu. Tentara bayaran dengan patuh menjawab, ya tuan. Jika Anda akan membayar pria itu, saya juga akan sangat berterima kasih jika Anda meninggalkan sesuatu untuk mengurus step kami juga, tambah Hamel. Baiklah, para tentara bayaran setuju tanpa daya. Pada akhirnya, tentara bayaran tidak punya pilihan selain meninggalkan seluruh isi dompet mereka di meja kasir sebelum pergi. Bahkan sebelum Vermont memilih tempat duduk, Hamel menarik kursi kosong dan menjatuhkan pantatnya di atasnya. Kamu benar-benar sampah, bukan? Kata Sienna dengan dengusan angkuh, masih sangat tidak puas dengan Hamel. Memiringkan kepalanya ke samping dengan sudut bengkok, dia memelototi Hamel dan bertanya, kamu adalah tentara bayaran, dan mereka adalah tentara bayaran, jadi bukankah kalian berdua rekan kerja di bidang pekerjaan yang sama? Itu karena kami memiliki ikatan dari menjadi rekan kerja di bidang pekerjaan yang sama sehingga kami dengan senang hati membayar makanan satu sama lain. Jadi tidak apa-apa jika saya hanya membayar makanan bajingan ini lain kali. Bantah Hamel. Seolah-olah kamu akan melakukan hal seperti itu, ejek Sienna. Bukankah kamu terlalu kasar untuk seseorang yang baru saja kutemui hari ini? Tidak, barusan, sebenarnya. Hamel menunjuk. Dan juga, aku sudah lama bertanya-tanya. Kenapa kamu mengecat rambutmu menjadi ungu? Apakah karena Anda ingin lebih dikenal di medan perang? Itu tidak diwarnai. Teriak Sienna saat dia menyipitkan matanya karena marah dan melepas topinya. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya untuk menunjukkan akar rambut di bagian atas kepalanya dan berkata, aku memiliki rambut ungu sejak aku masih muda. Seorang tentara bayaran bodoh sepertimu mungkin tidak menyadari hal ini, tapi makhluk sepertiku, yang dicintai oleh mana dan sihir, bantuan mereka secara fisik dapat mempengaruhi konstitusi kita. Untuk bantuan mana untuk benar-benar mengubah rambutmu menjadi ungu? Itu adalah pertunjukan bantuan yang cukup sepele, komentar Hamel. Haruskah dia membunuhnya saja? Api berkobar di mata Sienna saat dia memelototi Hamel. Lidahmu cukup tajam, kata Anise sambil menatap Hamel dengan mata menyipit. Dengan jubahnya yang tua dan usang serta bekas luka di wajahnya, penampilannya sama sekali tidak dipoles, dan bahkan cara dia berbicara pun kasar. Tuan Vermont, apakah itu benar-benar tentara bayaran ini? Anis memohon. Seperti yang saya katakan, Vermont menegaskan dengan mengangkat bahu. Hamel mungkin lebih lemah dariku, tapi dia masih sangat kuat. Kami akan dapat membuktikannya kepada Anda jika kami bersaing satu sama lain sekarang, tetapi saya tidak ingin melukai harga diri Hamel dengan bersaing dengannya ketika dia masih belum terlalu mengenal saya. Seorang prajurit harus menghormati sesama prajuritnya, Molon, yang dengan santai duduk di sebelah Hamel, berkata dengan serius sambil membusungkan dadanya dengan bangga. Menanggapi kata-kata yang sepertinya muncul tiba-tiba ini, semua orang menoleh untuk melihat Molon. Mengapa orang yang tampak biadab ini tiba-tiba mulai berbicara seperti orang bodoh? Hamel akhirnya bertanya. Hai, kamu pikir kamu siapa yang menyebut Molon bodoh? Sienna memanfaatkan kesempatan itu untuk segera menegur Hamel. Pada saat yang sama, dia secara halus menggunakan mana untuk menekan Hamel dan bahkan menggunakan tongkat sihirnya, Akasha, yang dipegang di bawah jubahnya untuk kekuatan ekstra. Jika Hamel tiba-tiba menyerangnya seperti sebelumnya, dia berpikir untuk memperbaiki kekhasan kecilnya ini dan membuatnya menyadari urutan kekuasaan di antara mereka. Ada apa dengan menyebut dia bodoh ketika dia bertingkah seperti itu? Tidak, tunggu sebentar, Molon, Vermont. Hamel terlambat menyadari apa arti nama-nama itu dan dengan cepat memutar kepalanya di antara kedua pria itu. Meskipun dia telah mendengar dirinya disebut bodoh beberapa kali sekarang, Molon tidak menunjukkan pelanggaran apapun dan menatap lekat-lekat ke dapur. Satu-satunya perhatiannya tampaknya adalah ketika hidangan yang dia pesan akan disajikan. Petik 2. Molon Ruher, putra ladang salju,
kata Hamel akhirnya. Pernahkah kamu mendengar tentang keberanianku? Kepala Molon berputar ke belakang saat dia menanggapi kata-kata gumaman Hamel dengan mata berbinar. Namun, Hamel telah mengalihkan pandangannya dari Molon dan melihat ke arah Vermont, yang duduk di hadapan mereka. Petik 2. Dan kamu Vermont. Vermont Lionheart, kan? Penguasa pedang suci, pahlawan cahaya. Hamel bertanya sebagai konfirmasi. Begitulah mereka memanggilku, jawab Vermont dengan ekspresi lembut. Pada titik ini, Hamel tidak punya pilihan selain mendengus dan menggelengkan kepalanya karena tidak percaya. Mengapa dia tidak segera mengenali mereka? Ketika masing-masing dari 4 orang ini, bahkan ketika diambil sendiri, semuanya adalah individu yang luar biasa dengan penampilan yang unik. Ada pendeta pirang yang cantik dan menggerakkan dengan wajah murah hati yang sepertinya selalu tersenyum. Tapi berbeda dengan penampilannya, gada berat tergantung di pinggangnya. Di era seperti ini, tidak jarang melihat pendeta membawa senjata, tetapi pendeta yang bersikeras mengenakan jubah pendeta daripada mengenakan baju besi sambil tetap dengan bangga membawa gada bukanlah pemandangan yang umum. Petik 1. Orang suci cahaya, Anise Sliwood. Adapun penyihir yang telah berdebat dengannya sejak tadi sambil mendecakkan lidah padanya, wajah nakal itu secara terang-terangan mengungkapkan ketidaksukaannya terhadapnya bahkan tanpa sedikit pun niat untuk menyembunyikannya. Rambut ungunya tidak diwarnai tetapi malah diubah menjadi warna itu oleh mana yang kuat. Akhirnya, mata hijaunya mengingatkannya pada hutan. Penyihir Agung, Sienna Myrdain. Masing-masing dari mereka adalah individu yang terkenal. Molon Ruher adalah anak dari Panglima Perang suku Bayar, yang terkenal sebagai suku dengan bakat bertarung yang luar biasa, bahkan di antara suku-suku asli lain yang tinggal di tanah utara yang dingin itu. Anise Sliwood adalah Saint of Light yang disembunyikan oleh kerajaan suci dari seluruh dunia. Dikatakan bahwa cahaya yang bisa dipancarkan Anise sendirian bahkan lebih kuat dan cemerlang daripada cahaya yang dipancarkan oleh puluhan pendeta yang bekerja sama. Sihir ilahi yang bisa dia panggil dikenal sebagai realisasi keajaiban, karena bisa menyembuhkan yang lumpuh, membuka mata orang buta, dan bahkan menyambungkan kembali anggota tubuh yang jatuh dalam sekejap. Konten iklan. Sienna Myrdain, seorang penyihir muda yang, meskipun seorang manusia, dibesarkan oleh tangan para elf. Suatu hari, dia tiba-tiba meninggalkan hutan hujan samar dan turun ke medan perang di luar hutan, tempat monster dan binatang iblis merajalela. Di sana, dia bertindak seperti penjelmaan dari bencana alam, cahaya, angin, dan api menyapu tanah dengan setiap kilasan tongkatnya. Akhirnya, ada Vermont Lionheart. Seorang yang selamat dari kerajaan utara Ashal. Dia telah ditawan oleh orang-orang iblis ketika dia baru berusia 15 tahun. Kemudian, saat dipindahkan ke Helmut, dia mengungkapkan dirinya sebagai seorang jenius yang mengerikan ketika dia, bersama dengan Molon, memusnahkan para iblis yang menyertainya dan menyelamatkan budak lainnya dengan bantuan satu pedang. Setelah itu, dia menuju ke kerajaan suci dan menerima pengakuan pedang suci, menjadi pahlawan cahaya. Petik 2. Nah sekarang, bukankah ini sesuatu, gumam Hamel ketika bibirnya berkedut menjadi sedikit senyuman. Mereka semua adalah pahlawan terkenal yang telah dia dengar lebih dari sekali. Desas-desus tentang mereka mungkin berlimpah, tetapi ini adalah pertama kalinya Hamel bertemu langsung dengan salah satu dari mereka. Jadi mengapa pahlawan cahaya yang terkenal dan rekan-rekannya datang mencari tentara bayaran yang tidak penting sepertiku? Hamel bertanya sinis. Sepertinya kamu memiliki pemahaman yang jelas tentang tempatmu. Aku benar-benar tidak terlalu menyukaimu, tapi selama kamu menyadari posisimu dan tahu kapan harus menundukkan kepala, kurasa aku bisa belajar untuk mentolerirmu, kata Sienna sambil tersenyum. Haruskah dia memukulnya sekali saja? Bisakah dia memukulnya? Sambil mengepalkan tinjunya di bawah meja, Hamel memelototi Sienna. Mari kita berhenti mendorong satu sama lain, Vermont angkat bicara. Suara-suaranya langsung menenangkan suasana permusuhan yang mulai membara di meja saat dia melanjutkan, makanannya akan segera keluar. Oh, Molon mendengus kegirangan saat dia melompat dari tempat duduknya. Lalu dia tiba-tiba mengambil seluruh meja dan buru-buru berlari ke dapur. Dia telah memutuskan bahwa daripada meminta mereka mengangkat setiap piring satu persatu, akan lebih mudah untuk mengambil seluruh meja makan dan menggunakannya sebagai nampan. Hamel bergumam, dia anak laki-laki gila. Molon baik hati, Anise angkat bicara, memotong Hamel. Dia membuka tutup botol air sucinya, mengocoknya dengan lembut, lalu membawanya ke hidungnya untuk mengendus aroma yang keluar dari mulutnya saat dia melanjutkan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia begitu bodoh sehingga dia dengan bodohnya membiarkanmu melakukannya? Terus menyebutnya bodoh. Bahkan jika kepribadian Molon tidak buas sepertimu, apa menurutmu dia akan terus tertawa diam-diam jika dia terus diejek karena bodoh? Terus, apakah dia akan mencoba dan menghancurkan kepalaku? Hamel menantang. Mengapa Anda tidak mencari tahu jawabannya sendiri? Jawab Anise. Kamu akan tahu apakah dia bodoh atau idiot dengan gila. Suara besar terdengar dari belakang. Melihat ke atas untuk melihat apa yang telah terjadi, mereka menyadari bahwa itu adalah suara meja yang hancur berkeping-keping karena tidak dapat menahan kekuatan cengkeraman Molon. Piring-piring yang telah diletakkan di atas meja jatuh karena hal ini, tetapi Molon dengan cepat mengambil masing-masing piring saat jatuh dengan kelincahan yang tampak tidak wajar dengan tubuhnya yang besar dan melemparkannya kembali ke udara.
Piring-piring yang dikirim terbang di udara mendarat di atas meja yang ada di sebelah mereka. Boom! Bangunan itu sedikit berguncang sebagai reaksi terhadap gerakan keras Molon yang telah meninggalkan beberapa jejak kaki yang dalam di lantai. Vermont akan membayar biaya perbaikannya, Molon mengumumkan. Bodoh sekali. Anis menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia baik-baik saja disebut bodoh karena dia benar-benar bodoh, kata Hamel dengan sinis. Petik 2. Mungkin begitu, tapi kamu, Hamel, tidak berhak menyebut Molon bodoh. Satu-satunya yang bisa mengatakan bahwa Molon bodoh adalah teman dan rekan Molon, kata Anise. Itu benar. Sienna angkat bicara. Kamu pikir kamu ini siapa sampai terus menyebut Molon bodoh? Memang benar Molon mungkin bodoh, tapi tidak apa-apa bagimu untuk menyebut Molon bodoh, mengerti? Kenapa kalian membawaku ke sini? Hamel bertanya dengan tiba-tiba, tidak dapat memahami situasi yang dia alami tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Ekspresi Vermont tidak berubah saat dia mendengarkan seluruh percakapan. Tapi saat Molon merentangkan tangannya lebar-lebar dan mulai membawa meja baru ke tempat yang lainnya duduk, Vermont tiba-tiba bertanya, Hamel Dinas, apakah kamu bersedia menjadi temanku? Molon tidak menunjukkan niat untuk memperhatikan pembicaraan mereka. Dia meletakkan meja baru di tengah kursi mereka, lalu segera mengulurkan tangannya ke arah kaki babi panggang yang besar. Mendengar ini, Sienna, yang duduk di sampingnya, memukul punggung tangannya. Setelah terkejut, Molon mengangguk setuju. Kemudian Molon mengangkat tangannya yang besar di depannya. Begitu Molon melakukan ini, Sienna menggoyangkan jarinya dan menggambar sebuah lingkaran, merapal mantra yang menutupi tangan Molon dengan buih dan air yang menggelegak. Setelah tangannya dibersihkan, Molon meraih kaki babi itu sekali lagi. Slap. Kali ini Anise memukul punggung tangan Molon. Pukulan tiba-tiba itu membuat Molon menatapnya dengan ekspresi bingung. Sambil memelototi Molon melalui mata menyipit, Anise membuka serbet dan meletakkannya di atas lututnya. Kemudian dia mengambil pisau dan garpu dan mengangkatnya untuk dilihat Molon. Molon mendengus dalam kesadaran dan mengangguk ketika dia meletakkan serbet di atas lututnya seperti yang dilakukan Anise. Tapi karena paha Molon tebal, serbet bahkan tidak bisa menutupi salah satu kakinya. Molon kemudian mengambil pisau dan garpu di tangannya yang besar. Mereka pasti tidak dibuat untuk dipegang oleh tangan sebesar itu, jadi Molon harus memegangnya dengan ujung jarinya untuk menggunakannya. Ceria, kreak. Molon mulai mengiris potongan daging dengan mata frustasi. Dengan setiap pukulan pisaunya, meja tua itu mengeluarkan suara berderit. Keterampilan pisaunya tidak menunjukkan jejak kehalusan, tetapi Sienna dan Anise, yang bertanggung jawab untuk mengajari Molon, tata krama, memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka saat mereka bertukar pandang. Sementara mereka bertiga melakukan semua ini, Hamel sibuk memikirkan kata-kata terakhir Vermont. Vermont ingin dia menjadi teman. Hamel tidak mengerti apa arti kata-kata ini. Vermont, Sienna, Anise, dan Molon adalah pahlawan paling terkenal di seluruh benua, dan kelompok mereka memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk menghadapi salah satu dari banyak pasukan iblis. Adapun Hamel, dia sudah berencana untuk naik kapal di pelabuhan ini dan menuju ke Helmut. Sebagian besar perang yang terjadi di Tanah Turas telah berakhir. Para Demon Folk dan Demonic Beast sekarang telah mundur ke Helmut, dan monster-monster itu telah dimusnahkan sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa lagi mengerahkan pasukan apapun. Tidak ada lagi medan perang yang tersisa di tanah ini untuk diikuti oleh Hamel. Namun, itu tidak cukup bagi Hamel. Hamel ingin membunuh lebih banyak monster, Demonic Beast, dan Demon Folk. Jika memungkinkan, dia ingin memusnahkan mereka sampai tidak ada yang tersisa di dunia ini. Apakah demi perdamaian dunia? Tidak. Keinginan Hamel tidak lahir dari rasa tanggung jawab yang luar biasa. Dia hanya membenci mereka. Dia ingin membunuh mereka semua. Sehingga dia tidak perlu melihat salah satu dari mereka lagi. Karena itu, dia ingin memusnahkan semua binatang iblis, rakyat iblis, dan bahkan Raja Iblis. Karena alasan yang sangat pribadi itulah Hamel memutuskan untuk pergi ke Helmut. Di sana, setiap hari diisi dengan pertempuran tanpa akhir. Meskipun bala bantuan sedang dikirim ke Helmut dari seluruh benua, pasukan Helmut sendiri masih meninggalkan tumpukan mayat manusia hari demi hari. Hamel selalu mengaitkan kelangsungan hidupnya sampai sekarang dengan beberapa faktor, yang pertama adalah dia kuat, yang kedua adalah dia jenius, dan yang ketiga adalah dia memiliki keberuntungan. Tapi dia tahu bahwa begitu dia pergi ke Helmut, mungkin peruntungannya akan habis. Bahkan jika dia kuat dan jenius, dia mungkin masih akan mati. Namun meski begitu, Hamel merasa itu tidak masalah. Nya adalah kehidupan yang seharusnya sudah lama hilang dalam hal apapun. Dia cukup beruntung untuk bertahan hidup sejauh ini, tetapi daripada terus hidup karena rasa terima kasih atas keberuntungannya, dia lebih suka hidup sesuai dengan keinginannya dan tetap memperhatikan target kebenciannya untuk membalas dendam ini. Bahkan jika dia akhirnya mati di Helmut, selama dia bisa membunuh setidaknya satu lagi orang iblis atau binatang iblis sebelum dia mati, dia merasa dia bisa puas dengan itu. Petik 2. Seorang teman, katamu, ulang Hamel ketika sudut mulutnya bergerak-gerak sambil tersenyum. Jika dia menjadi pendamping pahlawan terkenal, Vermont, dia mungkin bisa bertahan lebih lama di Helmut. Fakta itu saja mungkin cukup bagi Hamel untuk bersedia menjadi pendamping Vermont. Aku tidak peduli apa yang kamu inginkan dariku,
tapi aku tidak benar-benar ingin mendengarkan perintah Scrap yang lebih lemah dariku, oke? Kata Hamel menantang. Tapi Hamel benar-benar tidak tahan dengan sikap keempat orang di depannya selama ini. Seolah-olah mereka tidak benar-benar merasa perlu membawa seseorang seperti dia bersama mereka. Bahkan Molon, dengan segala keramahannya, tampak yakin bahwa dia lebih kuat dari Hamel. Sienna dan Anise dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak dapat memahami mengapa Hamel memenuhi syarat untuk menjadi rekan mereka. Hamel tidak puas dengan semua ini. Tidak peduli seberapa kuat mereka, seberapa tinggi mereka menganggap diri mereka sendiri. Apakah dia benar-benar terlihat seperti Scrap bagi mereka? Mereka hanya meminta pemukulan, pikir Hamel. Uhaha, Sienna, yang sedang memotong sepotong daging untuk dirinya sendiri, tertawa terbahak-bahak. Apa yang bajingan itu baru saja katakan? Apa dia benar-benar hanya mengatakan, Scrap? Vermont, dia berbicara denganmu, kan? Benar. Ahaha, hahaha. Dengan suara gemetar, Anise berkata, Sienna, jangan, jangan tertawa terlalu keras. Jika kamu mulai tertawa seperti itu, maka aku akan. Puhahaha. Tertawa seperti ini. Besar, penghinaan besar. Seperti yang diharapkan, kamu benar-benar pejuang sejati. Kata Molon sambil menatap Hamel dengan senyum lebar. Baang. Hamel memiringkan kursinya ke belakang dan kemudian membanting kedua kakinya di atas meja. Pada aksi ini, tawa Sienna dan Anise tiba-tiba terputus. Fuosh. Vermont, Sienna mengucapkan dengan nada berbahaya saat gumpalan api kecil menyala di sekelilingnya. Dia hanya bajingan tentara bayaran yang bisa kamu temukan di mana saja. Apakah benar-benar ada alasan mengapa kita perlu membawa seseorang seperti dia bersama kita? Aku tidak berharap banyak, tapi bukankah dia terlalu kasar? Anise menimpali. Sir Vermont, daripada tentara bayaran seperti ini, yang hanya anjing liar, ada banyak prajurit lain yang lebih pilih dari. Satu-satunya putra komandan ksatria kekaisaran Kil dikatakan memiliki penampilan dan kepribadian yang hebat bersama dengan keterampilan yang luar biasa. Bukankah lebih baik pergi ke Kil dan merekrutnya sebagai gantinya? Di tengah suasana dingin ini, Molon sekali lagi mengemukakan sesuatu yang sama sekali tidak relevan. Saya pernah mendengar bahwa para prajurit kerajaan laut adalah orang-orang yang benar-benar pemberani. Saya sangat ingin bersaing dengan mereka. Petik 2. Nah sekarang, semua orang tapi kamu sepertinya benar-benar tidak menyukaiku, bukan? Dan aku juga tidak ingin bepergian dengan bajingan yang tidak menyukaiku. Jadi seperti yang dikatakan saintes jalang di sana, mengapa kamu tidak pergi mencari bajingan lain untuk dibawa bersamamu? Hamel mencibir. Tidak, Vermont akhirnya angkat bicara. Bunga api yang dinyalakan Sienna padam. Cahaya yang melayang di sekitar kaki Anise juga menghilang. Saat dia menuangkan alkohol ke gelasnya dengan gerakan anggun, Vermont melanjutkan, pasti kamu. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang dia maksud dengan klaim ini. Vermont kemudian berkata, jika kamu benar-benar ingin menguji kemampuanku, bagaimana kalau kita selesai makan dulu? Apa? Hamel bertanya dengan bingung. Ayo makan dan minum sampai kenyang, lalu setelah kita selesai mencerna. Vermont mengaduk-aduk minuman di gelasnya dan kemudian menyelesaikannya dengan menyeringai, ayo lakukan pertandingan persahabatan.